Shalom, jemaat GPT Shalom Nongko Jajar. Bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama secara online. Kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Berkat Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita mulai beribadah kepada Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Pimpin setiap ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Bertatalah Engkau dengan penuh Tuhan. Kami mau lawatan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami Engkau ada Tuhan. Setiap perkara boleh terjadi dalam kehidupan kami yang tidak kami mengerti. Tetapi janji-Mu dalam hidup kami, iya dan amin. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Amin. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Engkau selalu mengerti Tuhan. Tiada sesuatu yang terjadi. Engkau peduli atas kami. Tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Terima kasih segala persoalan yang kita hadapi. Tak tinggalkan kami Tuhan.
kasih Tuhan, Engkau selalu peduli, Kau tuntun langkah kami. Hari demi hari penyertaan-Mu, hari demi hari berkat-Mu baru buat kami Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Engkau selalu ada, kasih-Mu melimpah. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kami, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kesembuhan, pemulihan, kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Nama Yesus memulihkan. Amin. Nama Yesus menyembuhkan.
Shalom saudaraku, selamat pagi. Selamat beribadah kembali pada hari ini. Kami akan membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14 mulai sampai ayat yang ke-18. Saudaraku, mari kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal pertama ayat 14. Demikian bunyi firman Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, Yesus adalah anak tunggal, anak satu-satunya yang dilahirkan oleh Maria. Yesus tidak punya saudara kandung. Yesus tidak punya adik. Yesus tidak punya kakak. Yesus adalah anak tunggal. Jadi Maria hanya melahirkan Yesus saja sebagai anak tunggal. Luar biasa. Banyak orang lain, orang Kristen, hamba Tuhan, bahwa Yesus punya saudara. Memang Yesus punya saudara, tetapi bukan saudara kandung. Nama Maria di daerah Israel, di Yahudi, banyak nama-nama Maria. Saya sebutkan. Ada Maria, ibu Yesus, yang melahirkan Tuhan Yesus. Ada Maria Magdalena, yaitu yang dibebaskan dari roh-roh jahat. Itu tertulis dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 12. Maria Magdalena yang pernah dibebaskan Tuhan Yesus dari roh-roh jahat. Kemudian ada Maria lain, yaitu ibu Yakobus dan Yusuf. Jadi banyak Maria. Ya. Ini saudara-saudara Yesus. Jadi nama Maria itu ada banyak, kira-kira saya sebutkan ada 5. Maria, ibu Yakobus, dan Yusuf. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal 27. Baca di situ. Ayat yang ke-26, 25, 26 seterusnya. Ayat sampai 56. Injil Matius pasal 27. Itu ibu Yesus. Maria anak tunggal. Yesus anak tunggal. Maria melahirkan Yesus saja dan tidak melahirkan yang lain. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus dan Yusuf, ada Maria dari Betania, saudaranya Marta, saudaranya Lazarus. Wah. Ya, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-17. Saudara baca di sana. Kisah Maria dari Betania, saudara Lazarus yang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian ada Maria ibu Markus. Itu tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Dan ada beberapa Maria. Jadi di sana itu, di Yahudi sana itu, Maria itu nama pasaran. Kalau di Jawa sini mungkin Eko. Oh, banyak Eko A, Eko ini, Eko ini, Eko ini. Ada Bambang, Bambang ini, Bambang ini, Bambang ini, Bambang ini. Ada Edi, Edi ini. Banyak nama pasaran. Apalagi Sri, banyak Sri ini, banyak nama Sri. Tetapi yang dimaksud Yesus sebagai anak tunggal Bapa satu-satunya. Ya. Ini
saya jelaskan supaya kita siapapun tidak salah paham. Bahwa Yesus punya saudara, memang punya saudara banyak. Saudara dari Maria. Tetapi bukan saudara kandung, saudara. Ya. Ini juga ditulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 2. Ishak juga anak tunggal satu-satunya. Ya. Kenapa kok tidak disebut Ismail anak tunggal? Ismail juga anak Abraham. Tetapi yang dimaksud oleh Alkitab, dari Sarah itulah anak perjanjian antara Abram dengan Allah, antara Allah dengan Abram. Coba kita baca Kejadian pasal 22. Kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 atau ayat 1. Lebih enaknya kita baca ayat 1. Demikian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Luar biasa. Abraham mengenal suara Tuhan. Sekali Tuhan berbicara, dia kenal, oh itu suara Tuhan. Oh itu suara Yahweh. Ya Tuhan. Begitu akrab ya saudara ya. Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anak tunggal. Kalau Ishak anak tunggal, hasil perjanjian Abram dengan Allah, maka Sarah akan mengandung dalam usia tua. Namakan dia Ishak. Ini janji. Anak janji. Ishak itu anak janji. Perjanjian manusia dengan Allah. Bahwa keturunanmu nanti akan menjadi bangsa yang besar. Ini janji Allah. Ya. Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini kehendak Tuhan untuk menguji Abraham. Apakah Abraham mencintai Tuhan atau menyayangi anak? Ini saudaraku. Allah juga menguji. Orang yang dikasih juga diuji imannya. Kita tidak hanya sekedar percaya kepada Allah, menerima janji Allah, menerima berkat Allah. Kita ingin berkat yang besar, berkat yang banyak. Tetapi soal mempersembahkan, seringkali kita masih perhitungan kepada Allah. Kita berdoa, Tuhan berkati yang besar, yang banyak. Tapi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita masih perhitungan. Tetapi Abraham ini contoh, bapaknya orang percaya. Apa yang Tuhan inginkan, Abraham berikan sepenuhnya. Apa yang dikasih Abraham, anak satu-satunya, dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini bukti bahwa iman itu dengar-dengaran. Tidak hanya sekedar iman saja, tapi iman itu penuh dengan dengar-dengaran, penuh dengan kasih. Kalau Allah menjanjikan kepada Abraham, dari Ishak nanti akan menjadi keturunan bangsa yang besar, itu dipegang janji itu oleh Abraham. Tetapi saat anak janji itu diminta oleh Yahweh, diminta oleh Tuhan, Abraham tidak mempertahankan. Abraham mempersembahkannya. Karena itu adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah meminta, Abraham juga berhak untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia percayakan sebagai persembahan bakaran.
di Gunung Moria. Ini ujian orang percaya. Kita juga tidak lepas dari ujian. Seringkali kalau diuji, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kami tidak kuat Tuhan. Tetapi ada nyanyian, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Kita ingin diuji Tuhan supaya iman kita itu makin kuat. Jadi ujian itu tidak membuat manusia gentar atau gelisah, tidak. Justru ujian itu datang supaya kita menjadi anak-anak Allah yang kuat. Ini saudara. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 17. Rasul Paulus juga menyitir iman Abraham. Bagaimana Abraham menghadapi ujian itu. Dia sepenuhnya persembahkan seluruhnya. Apa yang dikasihnya anak satu-satunya kembali dipersembahkan sebagai korban bakaran yang harum di hadapan Allah. Tapi apa yang terjadi? Ibrani pasal yang ke-11. Surat Ibrani pasal 11. Kita baca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Karena iman. Saya ulangi. Karena iman, bukan karena apa-apa. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai oleh Allah. Dari ujian dirubah oleh Allah, dicobai. Allah tidak pernah mencobai melebihi kekuatan manusia. Tapi percobaan itu untuk menguji iman kita menjadi satu ujian. Bukan ujian yang tidak lulus, tapi ujian yang berhasil. Kalau memang ujian itu tidak lulus, tidak berhasil, kita bisa koreksi diri. Apa yang membuat ujian kita gagal atau ujian kita belum lulus? Kita koreksi diri. Setelah kita koreksi diri dan kita mampu untuk mempersembahkan yang harum di hadapan Allah, maka itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan yang harum, itulah ibadahmu yang sejati. Jangan kita ibadah dengan persembahan yang tidak harum. Persembahan yang ngomel, menggerutu. Persembahan di dalam diri kita ada dosa yang belum dilepaskan. Allah tidak berkenan. Saat kita menghadap Tuhan, kita harus menyucikan diri. Kita harus mempersiapkan diri. Bagaimana kita menghadap Tuhan dalam keadaan sebagai rupa manusia yang sudah dicuci bersih oleh firman Allah. Ini, kita datang kepada Tuhan dengan keadaan manusia yang berdosa, manusia yang cacat. Tetapi setelah firman mengerjakan, kita menjadi lahir baru. Dan kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Dari hati ini, ku taruh hukumku. Ini saudaraku. Hukum kasih ditaruh dalam hidup manusia. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Kerelaan, keikhlasan. Kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, kita ikhlas, kita rela. Saudaraku, kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik, apalagi kita mengembalikan milik Allah. Apa yang menjadi haknya Allah, milik Allah, kita kembalikan kepada Allah. Itu belum kita berbuat sesuatu mempersembahkan kepada Allah. Memang itu haknya Allah. Haknya Tuhan.
seperti persembahan 1/10 itu haknya Tuhan. Kita belum dikatakan berbuat sesuatu, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Bukan, belum itu haknya Tuhan. Tapi persembahan yang dari hati kita ikhlas, persembahan yang harum. Seperti Abraham mempersembahkan semuanya, hidupnya sampai anaknya, buah-buah nikah. Ini berkat hidup nikah Abraham. Maka buah nikah juga harus menjadi teladan bagi keturunan Ishak dan seterusnya. Karena adalah miliknya Allah. Tetapi Allah mengembalikan sepenuhnya kepada kita. Ujilah Tuhan. Cobalah Tuhan. Tuhan juga mengatakan, coba, aku akan membuka tingkap langit. Ganti Tuhan juga menantang kita. Cobanen aku. Cobalah aku. Kalau kamu melakukan itu, maka tingkap langit akan kubuka dan berkat akan kucurahkan. Ini ujian, saudaraku. Ujian supaya apa? Di dalam rumah Allah, di dalam bait Allah, dalam kehidupan kita tuh ada makanan, ada firman. Itu maksudnya. Itu artinya, saudara. Persembahkanlah yang harum di hadapan Tuhan dengan ikhlas, dengan rela. Kalau kita mengembalikan menjadi milik Allah, itu haknya Allah. Kita belum berbuat sesuatu kepada Allah. Itu bukan persembahan, itu haknya Allah. Tapi di sini Abraham mengatakan di sini, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai, tatkala ia diuji, mempersembahkan yang terbaik, yang terutama, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, Abraham yang telah menerima janji itu, rela, ikhlas, mempersembahkan anaknya satu-satunya, anaknya yang tunggal itu. Walaupun dikatakan ayat yang ke-18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu menjadi bangsa pilihan, bangsa kesayangan Tuhan, yaitu Israel. Apa nama Israel? Nama Israel berasal dari Yakub. Saat bergumul dengan malaikat, namamu sekarang bukan Yakub, tetapi Israel, yaitu manusia yang telah menang bergumul dengan Allah. Ini pergumulan, ujian yang menang. Yakub menang. Semalam suntuk sampai pagi hari dia bergelut bergumul dengan malaikat untuk mempertahankan berkat sebagai anak sulung. Luar biasa peristiwa itu. Dan kita bisa membaca sendiri. Dan ditulis juga dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikian bunyinya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal ini, dalam hal persembahan, dalam hal anak tunggal, buah sulung, persembahan yang menjadi haknya Allah, persembahan yang harum kepada Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah jemaat Tuhan, di tengah-tengah anak-anak Tuhan, yaitu bahwa Allah
telah mengutus anaknya, Yesus itu, yang tunggal ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa saudaraku, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah mempersembahkan yang terbesar, anak tunggalnya dipersembahkan untuk mengasihi siapa? Mengasihi kita, mengasihi dunia. Ayo kita kembali mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Muliakanlah Allah dengan hartamu. Muliakan Allah dengan mulutmu, dengan bibirmu. Muliakan Allah dengan roh dan jiwamu. Karena Allah itu roh, maka engkau menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Ini artinya saudara. Firman itu tinggal di dalam kita. Maka di sini juga kasih Allah dinyatakan di tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Luar biasa saudaraku. Firman ini sungguh-sungguh menggetarkan hati jiwa kita. Kita hidup di bumi tidak hanya sekedar hidup, tapi kita dididik, diarahkan pandangan kita pada satu pengharapan yang besar, satu kepastian yang pasti, supaya manusia itu kembali kepada citra Allah, sehingga manusia itu dipermuliakan bersama-sama dengan anaknya. Kalau kita mempermuliakan anaknya, anaknya juga mempermuliakan kita menjadi anak-anak Allah. Ini saudara. Ayo kita kembali ke Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama tadi, ayat yang ke-15. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Nabi Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus. Ini yang bicara itu seorang nabi besar, nabi terbesar, yaitu Yohanes. Dia mendahului sebelum anak domba itu datang. Dia mendahului dan berseru-seru. Katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku sebelum aku ada. Ini Yohanes. Dengan suara berani, dengan suara keras. Dia kumandangkan kepada seluruh dunia sampai hari ini. Dia kumandangkan kepada bangsa pilihan Allah, orang Yahudi. Inilah dia yang dimaksudkan. Sebelum aku ada, dia sudah ada. Sebelum langit, bumi, dan segala alam semesta ada, dia sudah ada. Karena dia itu firman. Nih, terus ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sekarang ini hanya oleh kasih karunia kita hidup ini. Hanya oleh kasih karunia. Dan karunia itu terus diberikan kepada manusia yang percaya. Kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepada kita. Dan kita menerima kasih karunia itu demi kasih karunia. Macam-macam kasih karunia. Ada karunia untuk berbahasa roh, karunia berbahasa lidah, karunia bernubuat, karunia mengajar, karunia menyembuhkan, karunia membuat tanda-tanda mujizat, dan lain-lain. Itulah bukti bahwa Allah memenuhi janjinya. Orang yang dikasihinya diberi karunia-karunia yang luar biasa. Kita pergunakan kasih karunia itu untuk apa?
untuk memuliakan Dia. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk ingin terkenal dan sebagainya. Sehingga yang terkenal bukan Yesus, tetapi perbuatan manusia itu seolah mengambil alih kasih karunia kuasa Allah untuk kemuliaan dirinya sendiri. Ini bahaya, ini fatal. Mengambil alih kuasa Allah demi popularitas, demi untuk nama kita dikenal oleh manusia. Bukan Injil yang disampaikan, tetapi menyalahgunakan kasih karunia itu untuk kepentingan diri sendiri. Ini firman yang berbicara, saudaraku. Saya berani berbicaranya karena firman. Kita harus hati-hati untuk memahami firman itu. Mohon Roh Kudus, jangan kita mengabaikan peran Roh Kudus. Yang sekarang ini Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dia yang pegang peran untuk mengontrol kehidupan kita, supaya kita tidak belok kanan belok kiri dan menyimpang dari ajaran kebenaran ini. Ayat yang ke-17, perhatikan. Sebab bukan hukum Taurat diberikan pada Musa. Wah, ini keras. Saya baca ulang. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Hukum Taurat itu diberikan oleh Musa. Ya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Kalau bukan Musa, kepada siapa hukum Taurat itu diberikan? Tidak ada yang lain. Orang yang dipercaya untuk menerima hukum-hukum Taurat itu adalah Musa. Ya. Musa yang dipilih oleh Allah untuk menerima dan melakukan hukum Taurat kepada keturunan Ishak, bangsa Israel. Rasul Paulus juga menulis ini kepada jemaat di Roma. Karena jemaat di Roma begitu kuat budaya dan tradisinya, sehingga negara politik Roma itu menguasai daerah sana sekitar Roma. Asia kecil sampai ke India, bahkan sampai ke Afrika, sampai ke Eropa. Daerah Timur Tengah dikuasai oleh Roma. Politik Roma pada waktu itu begitu kuat dan sangat berpengaruh kepada masyarakat. Terlebih kepada seluruh jajahan Roma, termasuk Israel. Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat yang ke Roma pasal 10 ayat yang ke-4. Surat Roma pasal 10 ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi yang tertulis di dalam hukum Taurat itu adalah firman tentang Kristus, tentang Yesus. Tapi bangsa Israel sampai hari ini tidak mengerti, tidak paham. Apa yang ditulis dalam hukum Taurat itu adalah firman. Dan firman itu adalah Dia. Firman itu adalah Kristus. Firman itu adalah Yesus. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Di mana Allah menjadi manusia. Pada saat Allah menjadi manusia, tetap manusia belum mengerti dan tidak mengerti sampai hari ini. Bagaimana mungkin firman kok jadi manusia? Lupa bahwa Allah itu roh. Allah itu bisa berbuat segala sesuatu menurut kehendaknya. Dan Allah tidak dikendalikan oleh siapapun. Dan Allah dikendalikan oleh rohnya sendiri. Kalau
Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia, itu adalah kehendak Allah. Manusia tidak bisa menyelami, tidak bisa memikirkan dengan ilmu apapun, dengan teologi apapun. Kalau firman itu menjadi daging, menjadi manusia, tidak mampu manusia menyelaminya. Tetapi kalau kita datang kepada firman itu, datang kepada firman jadi manusia itu, kita mengenal dia dan kita dikenal dia, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan karena iman kepada firman itu. Terusnya, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Orang yang berpegang pada hukum Taurat dibenarkan karena hukum itu. Dibenarkan karena hukum itu. Karena hukum itu mengatur kehidupan manusia supaya manusia itu mengikuti jalan Tuhan lewat hukum Taurat. Tanpa hukum Taurat manusia tidak bisa datang ke hadapan Allah. Hanya melalui hukum Taurat. Hukum yang tertulis. Hukum yang dibawa kemana-mana oleh bangsa Yahudi. Saat keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, dia membawa hukum Taurat itu, 10 hukum Allah itu, menjadi suatu pedoman bahwa hidup bangsa Yahudi, orang Israel itu berpegang kepada kebenaran hukum Taurat. Terus, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Inilah kebenaran firman Allah. Bukan pikirannya Musa, bukan kehendak Musa, tapi kebenaran itu datang dari firman, dari Allah. Maka Musa menulis itu. Begitu banyak Alkitab yang ditulis oleh Musa, 5 kitab itu. Dikatakan, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Hidup tertolong, hidup mengikuti cara Taurat. Supaya manusia hidup karena kebenaran hukum Taurat. Hukum Taurat itu kebenaran, fakta, nyata. Dan diikuti perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir di padang gurun sampai menempati tanah Kanaan. Sampai hari ini hukum Taurat tetap eksis, tetap dipegang teguh karena menganggap ada kebenaran dari hukum Taurat. Selama hanya menerima kebenaran tetapi tidak percaya kepada kebenaran, yaitu firman yang tertulis, maka hukum Taurat tetap hukum Taurat. Seterusnya, tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Ayo, siapa yang menjamin manusia bisa naik ke surga? Mungkin dalam hati kita, karena kita berpegang pada hukum Taurat. Mungkinkah kita saat berpegang pada hukum Taurat, kita akan naik ke surga? Kebenaran hanya berhenti kepada kebenaran. Hanya memperbaiki manusia. Pada waktu itu bangsa Israel, supaya bangsa Israel taat dan setia kepada Yahweh, taat kepada Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Kebenaran itu ada dalam hukum Taurat. Tapi siapa yang mengatakan untuk naik ke surga? Hanya dalam hati kita. Mungkinkah kita akan naik ke surga? Kita baca terus. Yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah, katanya ini,
Dengar. Firman itu dekat kepadamu. Luar biasa. Firman itu dekat kepadamu. Tidak hanya dekat, lekat kepadamu. Di mana? Di dalam hati kita. Di dalam hidup kita. Itu firman. Firman dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Di dalam mulut. Dan di dalam hatimu. Ini firman. Kalau zaman Musa, firman tertulis dalam 2 loh batu, disebut hukum Taurat. Tetapi sekarang ini, firman itu dekat kepadamu, di dalam mulutmu, dan di dalam hati. Ini bedanya, saudaraku. Ini yang menjamin kita untuk masuk surga. Kalau firman itu datang dari surga, firman telah menjadi manusia Yesus. Yesus adalah manusia surgawi. Dan kita percaya mengimani pada Yesus. Dan percaya sebagai juru selamat. Maka saat kita meninggal dunia. Saat kita mati bersama dengan Yesus. Kita juga ikut Yesus. Bersama-sama dengan Yesus di surga. Dalam 1 Tesalonika 4 dikatakan. Akan dikumpulkan Allah. Berbagailah orang yang meninggal di dalam Tuhan. Mereka akan dikumpulkan bersama Dia, bersama firman, bersama Yesus. Di mana? Di surga. Ini saudaraku. Firman itu sangat ajaib. Seringkali kita baca berulang-ulang. Tapi pada pagi hari ini kita dijelaskan oleh Tuhan. Mata kita dicelikkan, hati kita dibuka. Sehingga firman itu benar-benar berkuasa atas hidup kita. Terus, itulah firman iman. Nah, firman iman lebih dari kebenaran. Iman apa? Iman yang menyelamatkan. Hukum Taurat adalah iman kepada hukum Taurat. Kebenaran yang ditulis oleh Musa. Satu kebenaran hukum Taurat. Tetapi ini adalah iman yang membawa kepada keselamatan. Yesus namanya. Inilah firman iman yang kamu beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Ada amin, saudaraku? Ini, saudaraku, keyakinan. Ini penting sekali. Tidak ragu-ragu lagi. Yakin. Aku yakin. Pasti. Luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan membuka mata hati kita nih untuk lebih mengasihi firman. Ya, saudaraku. Terus ayat 10 sedikit lagi. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, percaya dan dibenarkan, ya, beriman dalam kebenaran, percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oh, luar biasa. Dan diselamatkan. Rasul Yohanes menulis ini dengan penuh Roh Kudus dalam Injil Yohanes pasal pertama ini. Menulis tentang kealahan Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Coba kembali ke Injil Yohanes pasal yang pertama tadi. Kita baca ayat 18. Coba. Yohanes pasal pertama ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak pernah seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya.
Yesus yang menyatakannya ini. Keluar dari mulut Yesus, firman itu dinyatakan di dalam Yesus, sehingga ditulis oleh Rasul Yohanes, dan saat ini kita baca bersama-sama. Oh, luar biasa. Saudaraku, Rasul Yohanes juga menulis dalam suratnya, di dalam 1 Yohanes pasal 4. Apa yang ditulis? 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12. Surat 1 Yohanes pasal 4. Sudah? Saya tunggu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12. Sudah? Oke, saya baca. Saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saling mengasihi. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 ini, Tuhan ingin supaya anak-anak Allah, orang-orang ketebusan ini, kalau Allah sudah mengasihi kita, maka harus kita juga saling mengasihi. Siapa yang kita kasihi kira-kira? Kalau hukum Taurat mengatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, dan bencilah akan musuhmu. Hukum Taurat itu. Tetapi saat firman jadi manusia, dia menggenapi hukum Taurat itu. Dan kita para nabi, dia menyempurnakan, bukan merombak, bukan merubah, menyempurnakan, menyelesaikan. Kasihlah musuh. Berat kan? Kalau kasihlah Allah Tuhanmu dengan sebulat hatimu, dengan akal budimu, dan sepenuh jiwamu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi Yesus mengatakan, kasihlah musuh. Kalau kita dimusuhi orang, kita tidak harus balas ganti musuh, tapi doakan mereka. Siapa yang memusuhi kita, kasihlah musuhmu. Ini selangkah lebih berat, selangkah lebih maju, lebih berat. Yesus untuk mengasihi musuh-musuhnya, saudaraku, dia mengajak murid-muridnya berdoa di Taman Getsemane. Semalam dia berdoa, tetapi manusia tidak kuat, tidak mampu untuk berdoa. Dan dia tertidur, murid-murid itu. Selama murid-murid tertidur, Yesus mau selangkah lebih maju, sepelempar batu. Dia meninggalkan murid-muridnya untuk sejauh sepelempar batu. Mungkin berapa meter, berapa mil kita tidak tahu. Hanya sepelempar batu. Sekuat manusia melempar batu. Di sana Yesus sendirian. Dia berdoa kepada Allah. Dan Yesus sebagai manusia, seperti kita, dia merasakan penderitaan sebagai kemanusiaannya. Dia berdoa, keluar keringat, bukan keringat seperti kita, tapi keringat darah. Kalau kita berdoa hanya keluar air mata, tapi Yesus keringatnya, keringat darah, begitu berat menanggung dosa manusia seluruh dunia. Dia yang tidak berdosa, dia yang suci, dia yang kudus, sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia, harus rela menanggung dosa manusia. Saat berdoa keluar keringat darah. Kita belum seberapa. Kalau kita tidak punya berkat, kita berdoa nangis-nangis kepada Tuhan.
hanya keluar air mata. Nah seberapa itu? Kita belum sampai keluar keringat darah. Betul kita berdoa dengan cucur air mata. Tuhan dengar, Tuhan lihat. Tapi penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan Yesus di Taman Getsemane. Dan Bapa memberi kekuatan kepada anaknya yang tunggal itu, sehingga dia mampu menghadapinya sendirian. Tidak ada yang bantu. Sorga hening setengah jam saat proses eksekusi Yesus mati di kayu salib, menanggung dosa manusia. Dan kitab Wahyu dikatakan surga hening setengah jam, mengheningkan cipta, berdiam diri dalam seluruh kegiatan di surga untuk menghargai korban Yesus di bumi ini, menanggung dosa manusia, supaya siapa yang percaya tetapi beroleh hidup yang kekal. Besar pengorbanan Tuhan Yesus, jangan kita sia-siakan. Dosa apapun sudah ditanggung Tuhan Yesus. Kita adalah mendapat kasih karunia. Jangan sia-siakan kasih karunia ini. Jangan kita terus-teruskan berbuat dosa. Jangan terus-teruskan kita berbuat kenajisan. Jangan terus-teruskan kita tetap jahat kepada sesama, tidak bisa mengasihi sesama. Apalagi mengasihi Tuhan, tidak mungkin kepada sesama yang tidak bisa. Masih bertengkar, masih berlawanan, tetapi bisa menyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Omong kosong. Kalau kita mengasihi Tuhan, hatinya ada keikhlasan untuk melepas semua dosa yang ada dalam hati kita, dalam perbuatan kita. Mungkin tabiat kita, mungkin kelakuan kita, mungkin perjalanan hidup kita. Kita lepaskan. Rela, ikhlas kita lepaskan. Karena itu adalah penghambat perjalanan iman kita. Kita pandang di Yesus yang memiliki pengharapan. Itu saudaraku. Sebab itu saudaraku, mari kita ayam buat anak-anaknya. Mari kita angkat puji, Dia hiduplah. Tuhan Yesus turun dari surga, masuk dalam dunia yang fana, dan Ia sudah tinggalkan Bapanya. Oleh dosa kita semua, Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, Dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang buat anak-anaknya. Sembahyang buat anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu.
jikalau pada pagi hari ini kami masih mendengar firman-Mu, ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Sebab firman itu hidup. Firman tidak bisa dibatasi oleh waktu. Sebab firman itu mampu menjangkau setiap kehidupan manusia di mana manusia berada. Dan pagi hari ini kami menerima berkat firman-Mu Tuhan. Engkau adalah anak tunggal satu-satunya yang dikorbankan untuk kami. Dan sekarang kami mengucap syukur. Keselamatan sudah pasti. Dan hidup kami di dalam genggaman firman-Mu. Kami tidak bisa lari dari tangan Tuhan yang hidup. Kami ingin melakukan segala perkara ini kepada yang lainnya, supaya setiap manusia mendengar dan mau percaya dan mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih, sangat diberkati pada pagi hari ini. Siapapun kami sidang jemaat dikasih Tuhan, selalu mendapatkan sesuatu yang baru, pembukaan firman Allah, sehingga iman kami terus tumbuh dewasa, dan kita melakukan yang baik, dan kita tidak lagi terjebak dengan hal-hal yang sifatnya berdosa, yang banyak pelanggaran yang kami lakukan. Tapi sekarang kami sadar Tuhan, kami terima kasih, firman-Mu telah menolong kami, firman-Mu telah menjadi pengalaman hidup kami, supaya di hari ke depan saya menjadi berkat, kami menjadi berkat, dan hidup rumah tangga kami menjadi berkat, segala pelayanan kami menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin ada yang sakit, Tuhan tolong dimanapun mereka berada. Bilur-Mu sanggup menyembuhkan, dan Engkau sentuh mereka dengan kasih-Mu, dan mereka mengalami kuasa dan mujizat pertolongan Tuhan. Mungkin dalam kekurangan, mungkin dalam kesusahan, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, dan Tuhan berkati. Mungkin dalam keadaan yang sulit, tetapi Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih, berkati seluruh pelayanan kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh merasakan berkat Tuhan tidak habis-habisnya. Kami mampu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbesar kepada kami. Terima kasih. Firman-Mu akan kami dengar minggu depan. Kami masih tetap ibadah online Tuhan. Biarlah firman-Mu terus membawa hidup kami ke dalam suatu jalan yang baik, supaya hidup kami, rohani kami boleh diubahkan dan mengalami penyucian oleh firman Tuhan. Terima kasih saudaraku kekasih sekalian. Terimalah berkat dan kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Putra yang tunggal, tetap dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara sekalian hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini untuk kami semua. Hanya kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar, Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.